Kebanyakan orang setuju bahwa olahraga itu seru, menginspirasi, dan penuh emosi. Namun di balik keindahan olahraga, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Keinginan untuk menang dengan cara apapun terkadang membuat atlet melewati batas. Hari ini, kita akan melihat beberapa skandal kecurangan paling mengejutkan dan tidak masuk akal dalam sejarah olahraga. Pada Olimpiade 1976, pentatlet Uni Soviet Boris Onischenko adalah favorit juara. Ia unggul di hampir semua cabang, terutama anggar. Namun dalam salah satu pertandingan, wasit melihat sesuatu yang aneh. Lampu skor terus menyala meskipun pedangnya tidak menyentuh lawan. Awalnya, mereka mengira ada gangguan teknis. Tetapi, setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan tombol rahasia di gagang pedangnya. Dengan menekan tombol itu, Onischenko bisa mencetak poin tanpa serangan nyata. Skandal ini meledak. Ia langsung didiskualifikasi dan seluruh tim Soviet dikeluarkan dari kompetisi. Onischenko dilarang dari olahraga seumur hidup. Ini adalah salah satu contoh awal kecurangan teknologi dalam olahraga. Mari kita mulai dengan salah satu insiden paling terkenal dalam dunia seluncur es. Tonya Harding adalah bintang yang sedang naik daun di awal tahun 1990-an. Lompatan-lompatannya sangat kuat dan ia menjadi salah satu wanita Amerika pertama yang berhasil mendaratkan triple axel. Namun, karirnya hancur karena sebuah skandal besar. Pada tahun 1994, rival utamanya, Nancy Kerrigan, diserang setelah latihan. Seorang pria tak dikenal memukul kakinya, membuat Kerrigan tidak bisa bertanding. Belakangan terungkap bahwa serangan itu diatur oleh suami Tonya Harding dan rekannya. Tujuannya sederhana, menyingkirkan Kerrigan dari kompetisi. Nancy absen di kejuaraan nasional AS, yang akhirnya dimenangkan Harding. Namun di Olimpiade, keadilan menang. Kerrigan meraih medali perak, sementara Harding finish jauh di belakang. Setelah penyelidikan, Tonya Harding dilarang bertanding seumur hidup dan didenda besar. Ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Olimpiade. Pada tahun 1999, lomba ultramaraton Comrades berlangsung di Afrika Selatan. Sergio Motsoeneng finish di posisi ke-9, yang berarti hadiah uang besar. Namun ada yang tidak beres. Saat rekaman diperiksa, terlihat bahwa Sergio beberapa kali menghilang dari lintasan. Yang lebih aneh lagi, jam tangannya berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Setelah penyelidikan, kebenaran terungkap. Sebagian lomba dijalankan oleh saudara kembarnya, Vika. Mereka diam-diam bertukar tempat, dan salah satu bahkan menggunakan sepeda untuk menjaga kecepatan. Motsoeneng dijatuhi larangan 11 tahun, salah satu yang terlama dalam sejarah maraton. Atlet Paralimpiade dikenal karena kekuatan dan keteguhan mereka. Itulah sebabnya kisah ini mengejutkan dunia. Pada Paralimpiade Sydney 2000, Spanyol mengirim tim basket untuk atlet dengan disabilitas intelektual. Mereka bahkan memenangkan medali emas. Namun kebenaran segera terungkap. Hampir seluruh tim sebenarnya terdiri dari pemain yang sepenuhnya sehat. Hanya 2 atlet yang benar-benar memenuhi syarat dan mereka hampir tidak bermain. Skandal ini menyebabkan penyelidikan besar dan diskualifikasi total. Medali emas dicabut dan diberikan kepada tim Rusia. Hingga hari ini dianggap sebagai penipuan terbesar dalam sejarah Paralimpiade. Legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, dicintai di seluruh dunia. Namun ia jauh dari sempurna. Pada menit ke-50, 1/4 final Piala Dunia 1986 melawan Inggris, Maradona mencetak gol dengan tangannya. Wasit mengira ia menyundul bola dan mengesahkan gol tersebut. Setelah pertandingan, Maradona berkata bahwa gol itu dicetak sebagian dengan kepalanya dan sebagian dengan tangan Tuhan. Bayangkan ini, seorang pelari tak dikenal datang ke kota baru dan tiba-tiba memenangkan maraton, bahkan mencatat salah satu waktu tercepat dalam sejarah wanita. Rosie Ruiz menyelesaikan Boston Marathon dengan waktu 2 jam 31 menit.
Namun ia terlihat terlalu segar untuk seseorang yang baru berlari 42 km. Ia bahkan tidak bisa menjelaskan rute lomba. Tidak ada satupun pelari yang mengingat melihatnya di barisan depan. Akhirnya, dua saksi mengatakan mereka melihat Ruiz keluar dari kerumunan sekitar 1 km sebelum garis finish. Yang lain melihatnya naik subway yang ia gunakan untuk memotong hampir seluruh jarak lomba. Rossi didiskualifikasi. Sejak itu, penyelenggara maraton menggunakan chip waktu. Mungkin memang ide yang bagus. Salah satu aturan utama dalam olahraga profesional adalah memberi 100%. Namun pada Olimpiade London 2012, 4 pasangan ganda putri melakukan hal yang tidak masuk akal. Karena format turnamen, mereka sadar bisa memilih lawan yang lebih mudah. Mereka bermain sangat buruk dengan sengaja. Ofisial turun tangan. Akhirnya keempat pasangan didiskualifikasi karena melanggar semangat Olimpiade. Menurutmu, apakah hukuman itu adil? Kisah ini masih terdengar sulit dipercaya. Pada tahun 1989, dalam laga kualifikasi Piala Dunia antara Chile dan Brasil, Chile tertinggal 0-1. Tiba-tiba, sebuah flare dari tribun jatuh ke lapangan. Kiper Chile, Roberto Rojas, langsung terjatuh sambil memegang wajahnya. Ia dibawa keluar lapangan dengan luka yang tampak serius. Tim Chile menolak melanjutkan pertandingan, berharap menang teknis karena kondisi tidak aman. Namun rekaman video mengungkap segalanya. Flare itu tidak pernah menyentuh Rojas. Ia menyembunyikan silet kecil di sarung tangannya dan melukai dirinya sendiri. FIFA menjatuhkan hukuman berat. Rojas dilarang seumur hidup dan Chile didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 1994. Bertahun-tahun kemudian, larangan itu dicabut dan ia kembali sebagai pelatih kiper. Kasus ini memperkenalkan dunia pada jenis kecurangan baru, doping mekanis. Pada kejuaraan dunia siklokros 2016, sepeda atlet Belgia Femke van den Driesche dipindai dengan teknologi khusus. Di dalam rangkanya ditemukan motor listrik kecil, tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk memberi keuntungan tersembunyi. Femke mengklaim sepeda itu milik temannya. Namun penyelidikan membuktikan sebaliknya. Ia didiskualifikasi, dan kasus ini menjadi contoh pertama kecurangan teknologi modern dalam balap sepeda.